Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fati rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah kembali kita bisa melanjutkan bahasan di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Masih dalam bahasan Talibul Ilmi ma'atullabihi, penuntut ilmu bersama murid-muridnya. Telah kita sebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya, walaupun guru ini masih penuntut ilmu juga. Penuntut ilmu juga tidak ada masalah memiliki murid lagi, karena memang manusia bertingkat-tingkat. Ada alim yang paling tinggi ilmunya, memiliki murid-murid, ulama juga murid-muridnya. Nanti mereka punya murid-murid lagi, bahkan masih ada lagi cucu murid dan seterusnya. Kemudian qala rahimahullah wal yasluk fi dzalika ma yarahu khairan lahum wa aqwam. Hendaknya penuntut ilmu melihat atau memperlakukan murid-muridnya dengan cara menempuh dalam hal itu apa yang dia lihat lebih baik untuk mereka dan lebih lurus. Ikhtiyaril kitab, seperti memilih kitab atau pelajaran alladzi yara lahum fihi 'azimu faidah, yang dia melihat bahwa bagi mereka para murid itu memiliki faedah yang besar. Wal mutaba'atul mustamirrah, dan mengontrol secara berkesinambungan lahum terhadap mereka fi huduri darsi, dalam absensi kehadiran pelajaran. Jadi guru perhatian, ini si fulan kemana enggak datang, tanyakan kepada teman-teman yang lain, atau zaman sekarang sudah ada medsos dengan WA, tanya melalui WA. Jadi tidak ada masalah guru menghubungi muridnya, dan itu adalah sebuah kebaikan. Wa kitabatil fawaid, dan juga dalam menulis faedah-faedah. Jadi guru memperhatikan bagaimana murid menulis faedah atau tidak. Wa min thamma taklifuhum bi'idadi ba'dil buhuthil ilmiyah. Kemudian dari sana juga menugaskan kepada murid untuk menyiapkan pembahasan ilmiah, bikin makalah, nanti sampai ke tingkat bikin buku dan seterusnya. Wa ibda'ul malhudhat, kemudian guru memberikan catatan-catatan, perhatian-perhatian al-ijabiyah yang positif, wasalbiyah maupun negatif, kritikan fi dzalika dalam hal itu. Ya'rifa mawadi'as shawab wal khata', agar murid mengetahui tempat-tempat yang benar dan keliru. Wa alaihi an yatamatsala akhlaq ahli ilm. Kewajiban seorang guru juga, seorang penuntut ilmu di sini maksudnya, penuntut ilmu yang punya murid, untuk mempraktekkan akhlak ahli ilmu. Jadi karena dia punya murid, maka dia juga harus berakhlak dengan akhlaknya ulama. Min haitsu at-tawadu, dari sisi tawadu, ini yang paling penting ya. Biasanya orang kalau punya bawahan itu merasa tinggi. Kalau punya murid merasa dia sebagai guru. Ya betul, dia sebagai guru, tapi jangan kemudian menjadikan itu sebagai alat untuk menyombongkan diri atau bangga diri. Tetap tawadhu.
tetap merasa sejajar dengan murid-murid, egaliter dengan mereka, tidak otoriter. Wa adamul israr alal khata'. Kemudian akhlak berikutnya, akhlak ulama itu tidak ngotot dalam kekeliruan. Jadi misal bahkan mungkin kritikan bisa datang dari murid, koreksi bisa datang dari murid, maka siap menerima koreksi. Jangan merasa gengsi, jangan merasa direndahkan ketika dikoreksi. Ini namanya sombong, tinggi hati. Jadi ketawaduan menuntut untuk apa? Berani mengaku salah, berani mengalah, berani disalahkan, dan seterusnya. Balil mubadarah ila ruju' inda tabayyunis shawab. Bahkan bersegera untuk rujuk kepada kebenaran ketika terlihat jelas kebenaran. Waniyatasi asadrahu, dan lapang dada lisima'i mulahadati tullabihi, untuk mendengarkan koreksi dari murid-muridnya. Bahkan biar tidak beban, bahkan minta silakan kalau ada catatan atau ada koreksi. Jadi diminta bahkan nasihat dari murid-muridnya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, nantang, maksudnya minta kepada rakyatnya, kepada masyarakat, dengan mengatakan apa? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Ini pemimpin hebat, pemimpin tawadhu, siap menerima kritikan. Dan itu katanya definisi dari demokratis. Orang yang demokratis itu orang yang siap menerima kritik diantaranya. Kalau enggak siap menerima kritik, tidak demokratik, tidak demokratis. Fahada biidnillahi min a'damil asbabin nafi'ah. Maka ini dengan izin Allah di antara sebab-sebab yang bermanfaat. Lalahu wahdah, bukan untuknya semata, bal yata'adda ila man yarahu wa yasma'u. Berdampak kepada orang yang melihat dan mendengarnya. Jadi teladan. Murid akan melihat itu. Masya Allah, ketawaduan gurunya, maka murid akan meniru. Pasti itu. Sedikit atau banyak, murid itu sangat terpengaruh oleh karakter guru. Apalagi guru yang berani minta maaf kepada muridnya ketika salah, ketika terlambat misalnya, minta maaf. Jadi jangan tidak pernah minta maaf sama sekali gitu, padahal salah berulang kali misalnya. Jangan merasa, masa saya minta maaf sama anak kecil? Ya enggak masalah. Memang begitu cara mendidik anak kecil. Begitu cara mendidik murid-murid. Tampakkan akhlak-akhlak mulia, tampakkan kemuliaan pada mereka. Kalau mereka tidak melihat dari gurunya, mau dari mana lagi? Jadi yang namanya anak murid, anak didik, anak-anak masih kecil ataupun sudah besar, itu sangat butuh teladan dari ahli ilmu. Sangat butuh teladan dari orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jadi mengajar jangan hanya sekedar menyampaikan informasi, jangan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi juga menunjukkan keteladanan. Dan itu yang paling penting. Keteladanan sangat dibutuhkan hari ini. Dan sudah sangat langka orang bisa memberi teladan. Sudah sangat langka. Ini bukan berarti kemudian kita putus asa, tidak. Ya antumlah insya Allah. Jadi orang-orang yang bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar. Siapapun itu. Wahuna amrun la yuhfalu anhu, dan di sini ada perkara yang tidak boleh dilalaikan, yaitu an-naba' talabati, bahwa sebagian penuntut ilmu qad yakunu nabihan,
Mungkin dia cerdas, cerdik, pandai. Yalmasu fihi an-najabah wal hirs. Jadi sang guru melihat padanya ada kepintaran dan semangat, udah cerdas, tangkas pula gitu. Rajin alal ilmi, untuk menuntut ilmu, wa tahsilihi, yang menghasilkan ilmu. Famithlu hada yang bagil inayah bihi, maka yang seperti ini sangat perlu untuk diperhatikan ya. Harus ada perhatian lebih dari sang guru. Murid-murid yang memiliki kecerdasan lebih di atas rata-rata, IQ yang tinggi, ini harus lebih diperhatikan. Biar apa? Biar benar-benar terarah, biar maksimal dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang cerdas, kurang bimbingan, kurang pengarahan, malah menyimpang. Karena saking cerdasnya, dia baca sana, baca sini tanpa bimbingan dari guru, akhirnya malah sesat. Dan ini nyata terjadi. Orang-orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh kesesatan itu rata-rata orang cerdas. Seperti Wasil bin Atha, orang cerdas. Jahid itu orang cerdas Mu'tazilah. Tapi kecerdasan yang tidak disertai dengan bimbingan guru, atau mungkin dianya sendiri yang nggak mau dibimbing atau gimana, wallahu alam. Yang jelas kecerdasan ternyata malah menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Sebagian orang cerdas itu malah jadi tokoh kesesatan. Bahkan ketika murid merasa lebih cerdas dari gurunya, akhirnya dia menyimpang dari ajaran gurunya, merasa guru saya nggak paham ini. Padahal dianya sendiri yang salah paham, bisa jadi terjadi. Ketika kemudian akhirnya merasa cerdas, akhirnya menyelisih semua guru-guru, semua senior diselisih dia. Bahkan dia berani mengkritik tajam terhadap guru-guru dan sebagainya. Hanya karena apa? Merasa cerdas, dan itu bahaya. Yang seperti itu harus dikendalikan. Seorang guru harus perhatian dengan murid yang seperti itu. Ini kalau diarahkan, Masya Allah, bisa menjadi alim yang bermanfaat ilmunya, berkah, membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, itu peran guru sangat dibutuhkan yang seperti itu ya. Kalau melihat ada murid yang cerdik, pandai, jenius di atas yang lain, ini harus lebih diperhatikan untuk mendapatkan bimbingan lebih. Jadi ada pengarahan khusus, ada tambahan waktu khusus untuknya. Wal hadar min ihmali amrihi, dan hati-hati dari mengabaikan perkaranya ya. Jangan diabaikan. Orang cerdas ini kalau diabaikan bahaya, sesat itu bahaya nanti. Karena fi dzalika qatlan li himmatihi, karena bisa jadi itu akan membunuh himmahnya, cita-citanya, au ikhmadan laha, atau memadamkannya. Tadinya semangatnya membara karena kecerdasannya, tapi guru enggak menghiraukan, malah jadi putus asa. Manusia begitu, labil ya. Kalau masih muda, masih mencari jati diri, itu belum menemukan sesuatu yang mapan, masih mencari dan mencari, ternyata apa? Gurunya enggak mendukung. Gurunya bahkan merasa tersaingi. Ada sebagian guru yang waliyadzubillah, ketika melihat ada murid cerdas malah dimusuhi. Kenapa? Takut tersaingi, atau takut ketahuan kebobrokan atau kelemahan dirinya. Wah, ini murid nanti ngelihat aib-aib saya gimana, ngelihat kebodohan saya gimana. Ini guru yang tidak baik ya. Justru harus didukung seperti itu. Ada murid yang sering menimpali gurunya karena kecerdasannya, itu Masya Allah disyukuri. Jadi belajar bersama, jadi partner, jadi bahan untuk diskusi bersama. Dan tidak boleh malu seperti itu. Karena malu itu menghalangi ilmu ya. Memadamkan bakat seseorang ya, mematikan cita-citanya, ini bagian dari kedzaliman ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka itulah keikhlasan ya. Makanya ikhlas itu memang sangat penting. Guru yang tidak ikhlas dalam mengajar, dia merasa tersaingi oleh murid yang cerdas. Ini aneh dan ini terjadi, ini nyata gitu. Ada guru yang merasa tersaingi ketika dikritik muridnya cerdas, paham dengan pemahaman yang luar biasa, meluruskan gurunya nggak terima dengan itu. Gara-gara itu malah dia membenci muridnya. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah mengalami pengalaman yang luar biasa ya dengan seorang guru yang Masya Allah, alhamdulillah,
si hidup beliau, ketawaduannya yang luar biasa. Saya dulu ketika belajar agak sombong ya, sombong lah, bukan agak doang. Sering saya mengkritisi guru, ya kurang sopan akhirnya ya, pokoknya adabnya kurang. Tapi Masya Allah, saya dapati guru tersebut tidak dendam ke saya. Bahkan perdebatan itu berlanjut, enggak cuma di kelas, sampai di luar kelas. Bahkan saya ingat sekali, saya enggak punya adab, ini jangan dicontoh maksudnya, ini pengalaman buruk saya dulu ketika belajar. Kadang ketika saya berdebat, saya menyebutkan nama guru yang lain, tapi Ustadz Fulan begini, itu enggak beradab begitu, enggak boleh. Tapi saya melihat beliau dengan menahan malunya, saya tahu itu. Tapi tetap berbuat baik ke saya. Sampai ke tingkat, saya pikir saya sendiri agak dendam ke beliau ya. Ini akhlak buruk sebenarnya, enggak boleh ditiru. Tapi beliaunya enggak dendam ke saya. Sampai ke tingkat akhirnya qadarullah Allah memberikan kecelakaan pada saya. Saya jatuh dari motor. Kemudian posisi pingsan di rumah sakit. Kemudian datang, dan itu waktu itu jatuh ya karena ada tugas sebenarnya dari Ustadz untuk menggantikan posisi Ustadz, menggantikan si pengajian ke satu tempat gitu. Kecelakaan. Jadi kecelakaan pagi, sadar sekitar jam 10 atau 11 gitu. Datang sekitar ba'da duhur itu ustadz-ustadz dari pesantren. Ya menjenguk segala macam, nanya-nanya. Ternyata ustadz yang selama ini saya sering debat beliau. Ketika datang makanan dari rumah sakit, beliau yang ambil, beliau nyuapi saya. Saya patah tangan waktu itu. Saya disuapin, Masya Allah. Saya jadi merasa salah sekali. Ya Allah, ini ustadzku yang selama ini aku debat, kok segini tawaduknya gitu. Saya disuapi. Saya akhirnya sadar dari situ, ya Allah, betapa buruknya akhlakku. Ini contoh, saya akan sampaikan cerita ini, maksudnya cerita guru yang tawaduk gitu. Luar biasa, sampai sekarang terkenang saya. Sampai sekarang saya melihat beliau Masya Allah dalam mengajar. Luar biasa. Tawaduan guru ini luar biasa. Gak terlupakan jelas kebaikan yang luar biasa. Dan Allah yang Maha tahu ya, amal-amal kebaikan beliau. Semoga Allah mengampuni beliau, menjaga beliau dalam kebaikan. Kemudian wa ba'da hada, dan setelah ini asuku ilaika syai'an minal athar, aku paparkan kepadamu sebagian dari riwayat-riwayat min syari salafina soleh, dari salaf kita yang soleh. Litaramada inayatihim, agar engkau melihat bagaimana perhatian mereka, wahtimamihim, dan mementingkan ya sama perhatian mereka terhadap murid-murid mereka. Guru yang perhatian pada murid-murid. Minan nahiyatil ilmiah, dari sisi ilmiah. Di antaranya berkata Ibnu Jurayj, ataitu Atha, aku mendatangi Atha, wa ana uridu an hada sya'an, dan aku ingin belajar. Wa indahu Abdullah ibni Ubaid ibni Umair. Faqala li Ibnu Umair, maka Ibnu Umair berkata kepadaku, aku mau belajar kepada Atha, di sisi Atha ada Ibnu Umair. Beliau bertanya, qara'tal Quran, kamu sudah baca Quran? Maksudnya sudah mengkhatamkan hafalan Quran. Jadi begitu standar menuntut ilmu zaman dulu ya. Belum menuntut ilmu sebelum hafal Quran. Jadi menghafal Quran belum dikatakan menuntut ilmu itu. Hafal Quran dulu. Karena itu memang syarat ya untuk menjadi penuntut ilmu yang benar ya di zaman itu ya, sampai sekarang sebagian masih berlaku juga. Itu ngafal Quran dulu, dari kecil ngafal Quran. Makanya di tempat kita ya, anak kecil itu ada TPQ, Taman Pendidikan Quran. Sayangnya tingkatan kita masih tingkatan belajar membaca gitu.
baru apa? Belajar membaca rata-rata. Nanti ada khataman Quran itu baru selesai membaca Quran. Kalau di Timur Tengah sana orang dikatakan khataman Quran tuh khatam menghafal Quran. Kalau kita khatam membaca Quran, baru membaca khatam itu udah ada perayaan tersendiri. Ya saya ingat kecil saya dulu di kampung ada acara khotmil Quran, khataman Quran, maksudnya khatam selesai membaca Quran anak-anak. Jadi ini ditanya, kamu udah hafal Quran? Qultu la, belum. Qala fadhhab faqra'hu tsummatlub ilm. Pergi dan baca Quran, kemudian baru tuntutlah ilmu. Kalau sudah hafal Quran silahkan menuntut ilmu. Fadhabtu, maka aku pun pergi. Faqabartu zamanan, maka aku melalui beberapa zaman waktu, ya, entah berapa lama enggak disebutkan, hatta qara'tul Quran, sampai aku sudah bisa membaca Quran, sudah menghafal Quran. Tsumma ji'tu Atha wa indahu Abdullah. Kemudian aku mendatangi Atha dan di sisinya ada Abdullah, masih ada Abdullah. Ini Abdullah ini entah senior atau apa, wallahu alam ya. Faqala qara'tal fariidah, kamu sudah membaca fariidah? Fariidah sekarang untuk istilah ilmu waris, mawaris. Tapi kemungkinan fariidah di sini ibadah-ibadah yang fardu gitu. Kamu sudah membaca tentang wudu, sholat dan seterusnya gitu. Qultu la, belum. Qala fata'alam al-fariidah, pelajari dulu fariidah. Tsumma tulubil ilm, baru kemudian belajarlah ilmu. Nah, belajar ilmu ini ilmu apa? Kalau disuruh baca dulu fariidah, baru nuntut ilmu. Kemungkinan ilmu hadis, ya, atau ilmu alat, ya, seperti ilmu lughah, bahasa dan sebagainya, yang itu butuh kepada guru. Kalau sekedar membaca fariidah, ya, cara sholat dan sebagainya itu mudah, nggak perlu guru pun bisa gitu. Ibaratnya begitu, kecuali nanti untuk memperdalam lagi. Jadi selesaikan dulu fariidah, baru apa? Tuntutlah ilmu. Qala fatalabtu al-fariidah tsumma ji'tu. Kemudian aku mempelajari fariidah, kemudian baru aku datang lagi. Faqala, maka beliau pun mengatakan al-an fatlubil ilm. Sekarang tuntutlah ilmu. Falazimtu Atha 17 sana. Maka aku pun akhirnya membersamai Atha selama berapa? 17 tahun. Begitu mereka belajar. Belasan tahun. Kita kadang-kadang belajar baru 17 hari udah bosan. 17 pekan merasa sudah kelamaan. 17 bulan apalagi. 17 bulan berapa? 1,5 tahunan. Itu udah merasa kayak udah murid senior gitu. Di tempat kita begitu. Sebentar sekali orang belajar. Apalagi sistem belajar hari ini harus mengikuti kurikulum. Dalam waktu 3 tahun harus tamat. Paham gak paham pokoknya harus lulus. Itu yang terjadi cara belajar hari ini. Sistem belajar dulu sangat berbeda. Itulah mulazamah namanya. Mulazamah itu tidak terpaku dengan kurikulum tertentu. Apalagi kemampuan murid itu tidak sama. Ada sebagian murid yang dalam waktu setahun bisa memahami banyak hal. Yang lain lagi mungkin baru paham setengahnya. Maka ini yang setengah ini butuh waktu 2 kali lipat berarti. Jadi tidak bisa disamakan manusia. Tapi sistem kurikulum kita begitu. Paham gak paham pokoknya lulus gitu. Nah, jadi akhirnya ya sekarang model belajar sekarang formalitas ya. Hanya mencari selembar kertas. Itu yang terjadi. Bukan semata-mata karena ilmu. Beda dengan orang dulu. Enggak ada bukti kertas dan sebagainya, tapi mereka mendapatkan ilmu bertahun-tahun. Seperti disebutkan juga Bishr al-Marisi, salah satu tokoh Mu'tazilah tapi ya. Beliau belajar kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, temannya Abu Hanifah. Itu disebutkan juga 17 tahun belajar sama beliau. Dan gurunya menasihati. Jadi guru perhatian pada murid. Ini menunjukkan ada kecerdasan pada murid. Kalau ada perhatian khusus, guru kepada murid dinasihati secara khusus. Kemudian apa? Dinasihati bahwa ilmu kalam itu bahaya, tapi enggak tahu.
Bishr al-Marisi tidak mau mendengarkan gurunya. Beliau malah menjadi tokoh Mu'tazilah, tokoh ahli kalam. Padahal sudah dapat nasihat dari gurunya. Itu contoh ya, bagaimana menuntut ilmu itu lama. Bertahun-tahun mereka belajar. Kesabaran yang luar biasa. Itu 17 tahun efektif, efisien. Kenapa? Mereka tidak diganggu oleh medsos. Mereka nggak diganggu oleh internet. Sekarang kita 17 tahun pun gangguannya banyak sekali. Sehingga nggak fokus menuntut ilmu. Makanya orang dulu itu hafal Quran dengan tafsirnya, bahkan beberapa tafsir dihafal. Bahkan orang dulu itu menghafal kamus, itu orang Arab. Bahasa Arab udah bahasa mereka, tapi mereka butuh untuk menghafal kamus lagi. Luar biasa. Ilmu yang jauh sangat jauh dengan kita. Orang kita nggak tahu menahu tentang Quran, nggak tahu menahu tentang hadis, tafsirnya asal jeplak gitu. Udah disebut sebagai syekh. Ya, seperti Syekh Zaitun itu. Ada ya sebutan itu kan? Kaget saya dengar begitu. Kok bisa gitu, segampang itu di sini orang meraih gelar syekh gitu. Ilmunya mana? Ngomong Quran asal jeplak, ngawur gitu. Indonesia, ya kita cinta Indonesia insya Allah. Tapi ada oknum-oknum di negeri ini yang luar biasa. Gak layak disebut ulama, kemudian disebut ulama, disebut syekh lagi, disebut kiai atau ustadz aja nggak cocok. Kalau disebut syekh ini di atas ini. Syekh itu biasanya di atas kiai, di atas ulama gitu, di atas ustadz gitu. Tiba-tiba julukannya syekh. Nah itu perbedaannya. Akhir zaman orang bodoh sudah menjadi alim hari ini. Orang bodoh disebut alim. Ad-du'at ila abwabi jahannam makin nyata hari ini. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Banyak dai-dai yang menyeru kepada pintu jahanam. Itu salah satu contoh saja ya. Banyak di negeri ini yang begitu. Apalagi di zaman medsos hari ini. Kan semua bisa tahu, semua bisa mengakses. Gampang sekali kita dapat informasi. Tapi sulit sekali kita dapat ilmu. Enggan orang menuntut ilmu. Lebih suka apa? Menimba berita, informasi, gosip. Itu paling laku di mana-mana. Tapi ilmu jarang orang mau mempelajarinya. Majelisnya ulama kibar itu live streaming YouTube, alim jelas ilmunya luar biasa. Tapi cuma 6 yang nonton. Masih mending saya itu lebih dari 6 itu nonton. Padahal saya bukan orang alim. Ini serius, Syekh Timur Tengah. Yang ilmunya tidak diragukan, kedalaman ilmunya, tapi sedikit sekali orang nonton. Tapi istiqomah ya sudah, dakwah. Masalah ada yang dengar atau enggak itu urusan Allah. Yang penting menyampaikan, sudah amanah ilmiah dia sampaikan, selesai. Beliau prinsipnya gini, kalau orang alim itu kewajiban saya menyampaikan. Sudah, wa ma 'alaika ilal balagh. Masalah ada orang mendengar enggak mendengar itu urusan lain. Masalah orang menerima enggak menerima itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas sudah tersampaikan. Nabi saja begitu tugasnya. Bahkan ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Dan itu enggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah umatnya gitu. Gimana umat manusia hari ini? Kalau berita informasi banyak yang mengakses, tapi ilmu jarang orang mau mendengar. Bahkan yang bukan berita sekedar hiburan itu paling banyak orang membuka, melihat, ingin tahu. Hal-hal yang sepele itu yang lebih banyak diakses oleh manusia hari ini. Bahkan kesesatan juga lebih mudah tersebar daripada kebenaran. Kemudian qala Suwaid ibni Abdul Aziz, karena Abu Darda radhiyallahu anhu idza shallal ghadat. Abu Darda radhiyallahu anhu apabila selesai salat subuh fi jami' Dimashq, di Masjid Damaskus, ibu kota Syam, ijtama'an nasu lil qiraah alaihi. Manusia berkumpul untuk membaca Quran kepada beliau. Fakana yaj'aluhum ashrah.
Maka beliau menjadikan mereka 10-10. Wala kulli asyrah arifan. Dan setiap 10 dibimbing oleh satu orang yang arif, yang ahli ma'rifat ya, ngerti ilmu lah, pokoknya pembimbing. Wa yaqifu huwa fil mihrab, sementara beliau Abu Darda berdiri di mihrab. Yarmukuhum bi basarihi, mengawasi mereka dengan pandangan beliau. Beliau mengawasi kegiatan halaqah-halaqah di masjid. Wa ala kulli asyrah. Fa idza ghalata ahaduhum, kalau ada yang keliru salah seorang dari mereka, raja'a ila arifi, maka akan kembali kepada pembimbingnya. Fa idza ghalata arifuhum, kalau keliru pembimbingnya, raja'a ila Abi Darda, baru merujuk kepada Abu Darda. Yas'aluhu an dalik, bertanya tentang hal itu. Ini perhatian seorang alim Abu Darda mengajarkan ilmu, walaupun ilmu yang kecil, ilmu yang sederhana, ilmu Quran. Maksudnya bukan ilmu tentang tafsir dan sebagainya, ini baru ilmu tentang membaca Al-Quran. Dan begitulah ulama Rabbani ya. Kunu Rabbaniyin, jadilah orang-orang yang Rabbani. Bima kuntum tu'allimunan nas, dengan apa yang kalian ajarkan. Sebenarnya ulama mengatakan Rabbani artinya orang yang mengajarkan sigharul ilmi qabla kibarihi, mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Itu kepedulian seorang alim. Alim Rabbani itu enggak gengsi mengajar yang kecil, ngajar dari TK, ngajar dari SD, enggak masalah. Tapi kemudian jangan fokus ke sana ya. Kalau orang ilmunya tinggi yang bisa untuk mengajar orang-orang kuliah, ya jangan terlalu fokus di situ. Nanti mubadir ilmunya ya. Tapi tidak gengsi untuk mengajarkan ilmu yang dasar. Qala Ikrimah, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yad'u fi rijli al-qablah. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan di kakiku atau rijlaya, kedua kakiku, al-qablah, tali, ikat, pengikat, ala ta'limil Quran wa sunan, agar belajar Quran dan sunan, hadis-hadis. Anak kecil itu diikat kakinya biar enggak lari, diajari Quran, Masya Allah. Ini Ikrimah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pengalaman itu, guru perhatian ini, kalau enggak diikat murid lari ini. Sampai segitunya. Dan ini kesan, muridnya cerita ini, terkesan oleh kebaikan gurunya. Kalau enggak begitu saya enggak jadi ahli ilmu gitu maksudnya. Itu kebaikan dari guru yang perhatian pada muridnya. Wa alaihi an yahdhara kullal hadar. Maka berdasarkan itu hendaknya seorang penuntut ilmu waspada dengan sepenuh kewaspadaan min idharil dik, dari menampakkan kesempitan, wat tabarrum, kebosanan, li ahadin, terhadap seseorang, min talabatihi, dari muridnya. Jangan menampakkan kebosanan kepada murid. Ada murid mungkin susah paham gitu, ya udah tampakkan keceriaan, dukungan dan seterusnya. Jangan kemudian menampakkan kebosanan kepada murid itu sehingga murid akan lari ya. Murid akan ya tidak sanggup lagi melanjutkan menuntut ilmu. Ya adin min talabatihi. Faqad yahdutsu an yabdara min ba'di talabah. Kadang-kadang terjadi ya, muncul dengan cepat gitu ya, refleks mungkin dari sebagian penuntut ilmu, au min ahadin minhum, atau seseorang dari mereka, su'u adabin, adab yang buruk muncul gitu, refleks. Kadang ada gitu murid yang buruk akhlaknya gitu, adabnya, fi haqqi syekh, ya, terhadap hak gurunya, au takhti'atun lahu fi mas'alatin ma, atau murid menyalahkan guru dalam masalah tertentu. Fa yajidu syekh alaihi fi nafsihi, maka syekh mendapati sesuatu dalam dirinya, maksudnya jengkel gitu, enggak suka. Ini enggak baik seperti itu. Wala yaghfiruha laha, dia tidak mau memaafkan muridnya. Wa takunu muamalatuhu lidzalika talib, akhirnya muamalah dia dengan muridnya itu fiha nau'u jafa, ada unsur kekasaran ya. Jadi tidak lagi lembut lagi ya. Pokoknya jadi ada permusuhan seperti dendam begitu terhadap muridnya. Ini bahaya ya, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali seorang guru dendam pada murid, apalagi gara-gara kritikan ya.
gara-gara adab yang kurang namanya juga murid. Guru harus maklum. Namanya kurang adab itu ya maklum, mungkin memang belum tahu gitu. Diajari dengan penuh kesabaran. Wa hadza fihi mahadir syar'iyyah katsirah. Maka dalam hal ini ya, rasa dendam ya terhadap murid ini ada larangan-larangan syar'i yang banyak. Di antaranya adamul adl wal insaf. Dia tidak bisa adil dan imbang. Fi haqqi dzalika thalib, terhadap hak talib itu. Akhirnya dibedakan, pilih kasih antara murid. Ini murid baik kenapa enggak pernah ngeritik, ini murid yang enggak baik karena suka ngeritik. Ini enggak boleh. Ya, membeda-bedakan seperti itu tidak adil. Dan itu kedzaliman. Wa minha, kemudian an-najafa asy-syaikh, bahwa sikap kasarnya syekh qad yakhruju ila haddin nafsi wal intisar laha. Kadang bisa keluar kepada kepentingan nafsu dan membela nafsunya. Itu mengikuti hawa nafsu jadinya. Kemudian wa minha, diantaranya lagi annahu qad la yujibuhu an su'alihi. Kadang-kadang guru tersebut tidak menjawab pertanyaannya ijabatan kafiatan, dengan jawaban yang mencukupi. Jadi malas menjawab murid yang dia ada masalah hatinya dengannya. Fa yakunu fi dzalika qatmul lil ilmi, berarti dalam hal itu terdapat apa? Menyembunyikan ilmu. Kemudian kerusakan yang berikutnya lagi anna dzalikal jafa qad yan'akisu atharahu 'ala thalib. Bisa jadi sikap kasar tersebut akan berbalik pengaruhnya kepada sang murid. Fa yahdutsu lahu ma la tuhmad uqbahu, maka terjadi padanya perkara yang tidak terpuji akibatnya. Berupa apa? Min hajrin lil ilmi, akhirnya dia meninggalkan ilmu. Wa halaqatihi, dan halaqah ilmu dia tinggalkan. Bal qad yata'addal amr, bahkan bisa berdampak perkaranya ila hajril khairi wa ahlihi, bisa meninggalkan kebaikan dan ahli kebaikan. Jadi orang yang awam lagi bahkan jahat malah. Ini bahaya gara-gara guru yang pendendam. Tidak boleh dendam sama sekali. Guru itu harus baik hati. Guru itu harus memiliki salamatus sadr, ya, hati yang selamat. Karena ya itu tadi ya, siapa lagi yang mengamalkan ilmu kalau bukan ahli ilmu, kalau bukan para penuntut ilmu. Wa ala hada, maka berdasarkan ini fal yajtahid fi islahi khalali tilmidihi, maka bersungguh-sungguhlah dalam memperbaiki kekeliruan yang ada pada muridnya, bima yarahu munasiban, dengan apa yang dia lihat sesuai, minat turuki wal asalib, dari cara-cara dan metode-metode. Lain murid lain cara, karena berkaitan dengan karakter masing-masing orang. Ada murid yang kalau dikritik minder, pakai cara yang lebih lembut. Dan secara umum nasihat terbaik adalah secara apa? Rahasia. Nasihat rahasia. Kalau nasihat di muka umum ini bikin orang sakit hati. Kalau memang nasihat umum ya artinya memang tujuannya untuk semuanya, tidak masalah. Tapi fokus menasihati satu orang diperdengarkan kepada banyak orang, ini akan menjatuhkan martabat sang murid. Bisa membuat murid putus asa dan seterusnya. Qasidan al-islah mastata'. Jadi memang niatnya hanya untuk memperbaiki semaksimal kemampuan. Wa sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, dan Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Kesulitan akhlak akan menjadi mudah akhlak, kesulitan paham akan diberi kemudahan paham. Itu semuanya setelah apa? Nasihat yang baik, bimbingan yang tepat dari seorang guru. Selesai hubungan guru dengan muridnya, penuntut ilmu dengan muridnya. Sekarang berikutnya talibul ilmi fi mujtama'ihi, penuntut ilmu di masyarakatnya, di lingkungan rumahnya, di lingkungan tempat tinggalnya, itu namanya masyarakat. Kita hidup di suatu tempat, artinya kita hidup bersama orang-orang yang berada di sekitar tempat kita tinggal. Itulah masyarakat. Sabaqal qaulu bi anna talibal ilmi yu'addu qudwatan. Telah berlalu pembicaraan bahwa penuntut ilmu itu adalah teladan fi jam'i tasarrufatihi, dalam seluruh tindakan-tindakannya.
Jadi seluruh yang dia lakukan akan menjadi teladan, contoh bagi orang awam, orang umum. Walidha, oleh karena itu, kana lizaman alaihi, maka wajib atasnya an yaj'ala dzalika daiman nasba ainihi, menjadikannya selalu terpasang di depan matanya. Perasaan apa? Menjadi teladan. Harus selalu terlihat di depan matanya. Wa yas'alallah, dan hendaknya dia minta pada Allah at-taufiqa fil umuri kulliha, mendapatkan taufik dalam segala urusan. Wa yaj'ala lahu al-qabula, dan agar Allah menjadikan untuknya penerimaan, dia bisa diterima oleh masyarakat. Lianna nikmata qabulin nas, karena kenikmatan diterima manusia, lil abdi, bagi seorang hamba, min ajli busyral mu'min, adalah di antara kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Wa fiha minal masalih, di dalamnya terdapat maslahat kebaikan, qabulun nasi li ilmihi wa wa'dihi, manusia menerima ilmu dan nasihatnya. Jadi kalau kita diterima oleh masyarakat, maksudnya qabul di situ diterima secara hati, masyarakat mencintai seorang penuntut ilmu, maka apa yang dikatakan oleh penuntut ilmu itu akan diterima oleh mereka. Ilmu akan sampai kepada mereka, nasihat akan didengar oleh mereka. Itu diawali dari apa? Penerimaan hati. Karena masyarakat melihat sikap, tingkah laku, perilaku, akhlak seseorang. Kalau orang akhlaknya mulia, pasti masyarakat itu suka. Orang yang tawaduk pasti disukai. Orang yang arogan nggak ada yang suka. Kan ada itu di Indonesia juga ya. Orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi arogannya luar biasa. Siapa yang suka dengan begitu? Yang suka ya orang-orang yang sejenis paling. Tapi secara umum masyarakat enggak suka. Ada yang lain lagi, orang yang memang ya keturunan Nabi juga ya. Tapi kita nggak bisa pastikan ya. Mudah-mudahan betul gitu. Tapi menampilkan akhlak yang mulia, maksudnya enggak sombong, enggak arogan, rendah hati, masya Allah. Masyarakat suka gitu. Kita bisa lihat dari komentar netizen ya, itu mewakili masyarakat. Jadi pujian kepada, oh kalau Habib ini rendah hati, nggak seperti Habib yang itu. Beda. Itu contoh ya, bagaimana masyarakat itu bisa menerima orang-orang itu berdasarkan apa? Akhlak. Jadi bukan pamer ilmu dulu gitu. Ilmu setinggi apapun, kalau akhlaknya rendah, orang nggak bisa terima. Sebaliknya mungkin ilmu nggak seberapa, tapi akhlaknya luar biasa, orang lebih menerima gitu. Apalagi masyarakat awam tuh nggak butuh ilmu tinggi-tinggi gitu. Masyarakat umum cuma butuh teladan. Masyarakat umum tuh lebih gampang memahami Islam itu dari keteladanan, bukan dari ocehan, bukan dari omongan. Sering omongan itu malah nggak dipahami. Masyarakat umum itu kan banyak yang memang nggak terpelajar, nggak terdidik, nggak biasa sekolah. Mendengar kata-kata apalagi istilah-istilah yang susah itu nggak paham. Istilah gampang, kata-kata mudah sebenarnya, tapi ketika panjang itu malah nggak paham gitu. Tapi ketika melihat contoh langsung paham. Itu yang diambil oleh masyarakat sebenarnya. Jadilah manusia-manusia yang berakhlak. Apalagi udah ngaku salafi, penuntut ilmu sunnah gitu. Masa akhlaknya tidak menggambarkan akhlak Rasulullah SAW? Ya kita nggak mungkin persis akhlak Rasul gitu, tapi harus berusaha. Jadilah teladan di masyarakat itu. Jadilah orang yang mulia. Paling minim tawaduk tadi ya. Itu paling dibutuhkan. Kenapa? Karena ketawaduan itu sumber penerimaan. Antum akan diterima orang kalau antum tawaduk. Sekali antum arogan, orang nggak suka. Orang nggak suka. Walaupun pinternya kayak apapun itu. Hati-hati. Yang suka, yang orang di sekitar antum ya orang-orang yang sama dengan antum, sama-sama sombong gitu. Sama suka menyombongkan diri ya. Orang kalau kata-kata saja menggambarkan kesombongan ya, nantang sana nantang sini dan sebagainya. Murid yang sekitarnya ya sama, karakternya begitu gitu. Nah, kepribadiannya juga orang-orang sombong semua. Karena hati manusia itu dikumpulkan dengan yang sejenis. Kemudian wa ahammu min dzalik, dan lebih penting dari itu, kullahu semuanya, kullihi
anna qabulan nas, bahwa penerimaan manusia lahu terhadapnya mutarattabun ala qabulillah, berdampak kepada penerimaan terhadap Allah. Jadi gara-gara kata-kata antum diterima, akhirnya apa? Firman Allah diterima gitu. Hadis Nabi didengar. Karena melalui antum yang sudah diterima oleh masyarakat. Itu indah sekali seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan karakter. Memang karakter ya. Kita melihat ada orang yang karakternya berdakwah di satu tempat. Karena memang sombongnya belum bisa ditanggalkan. Dia pindah ke tempat manapun gak akan betah. Di satu tempat bikin masalah, pindah lagi ke sana, dakwah di sana, ngajari ilmu, bikin masalah ini dengan sana, nggak betah lagi, pindah lagi. Bahkan pindah dari pesantren ke pesantren, ngajari pesantren nggak betah, pindah lagi. Saya tahu ada sebagian orang yang seperti itu gitu. Ya kalau kamu akhlaknya nggak dirubah akan selalu begitu gitu. Coba kalau kamu memiliki kerendahan hati, nggak arogan, nggak sombong, gampang menerima kritikan, gampang memaafkan orang, itu masya Allah pasti indah, pasti mudah dakwah itu. Ya, dimanapun kita bisa berada dan berkah. Ya, dimanapun kita berada membawa berkah. Itulah manusia terbaik ya. Seperti doanya nabi-nabi ya. Nabi Isa berdoa, Rabbi waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Nah berkah itu karena akhlak. Kalau nggak punya akhlak nggak bakal berkah. Karena orang nggak terima, orang nggak akan menerima seindah apapun kata-kata mutiara yang keluar dari mulutnya. Ketika tingkah lakunya tidak menggambarkan ilmunya. Wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai hamba maka Allah memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbah. Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril menyeru pada penduduk langit, para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat pun mencintai mereka, mencintai dia. Fayuhibbuhu, maka penduduk langit ahlu sama mencintainya. Tsumma yud'u lahul qabula fil ardi. Fayud'u lahu al-qabulu fil ardi, maka diletakkan untuknya penerimaan di bumi. Diterima oleh masyarakat. Ya. Ini tanda apa? Allah cinta kepada seseorang. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wasyahid annal qudwata qad yu'athir bi fi'lihi qabla qawlihi. Bahwa keteladanan itu bisa berpengaruh dengan perbuatan sebelum ucapan. Jadi perbuatan itu yang paling dilihat manusia ya, bukan kata-kata. Ja'a fi tarjamati Abdurrahman ibni Aban ibni Utsman ibni Affan al-Qurashi annahu kana katsirul ibadah wa ta'alluh. Beliau adalah orang yang banyak ibadah dan ta'alluh sama ibadah. Ra'ahu Ali bin Abdullah ibni Abbasin. Fa'ajabahu, Ali bin Abdullah bin Abbas melihatnya dan heran terhadap apa? Nusukahu wa hadiyahu. Nusukuhu wa hadiyuhu. Ibadahnya dan petunjuknya. Fakta dabihi, dia pun meneladaninya fil khairi, dalam kebaikan. Sekali melihat takjub, kemudian otomatis apa? Ditiru. Indah sekali keteladanan ya. Ini zaman yang sudah mulai langka, teladan sudah mulai langka. Orang banyak berbicara hari ini. Kalau kita lihat di TV atau di medsos, banyak orang pandai berdebat. Tapi entahlah amalnya seperti apa. Masyarakat pun akhirnya tidak percaya dengan para ulama, dengan para ustadz yang hanya jago debat, tapi tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Malah banyak akhlak mulia muncul dari orang-orang awam. Orang yang ilmunya enggak seberapa, jauh lebih berakhlak. Ini banyak terjadi seperti itu ya. Fakta sudah banyak yang terbalik.
Wa hunaka umurun la budda minal isyarah laha. Di sana ada perkara-perkara yang harus diisyaratkan hatta takuna nasba ainai talibil ilmi, sehingga berada di depan kedua mata penuntut ilmu ya. Maksudnya selalu diperhatikan. Di antaranya salamatul qalbi, selamatnya hati atau salamatus sodri ya, selamat lapang dada ya, selamatnya dada. Berkata Zaid bin Aslam, dukhila ala Abi Dujanah wa huwa marid. Abu Dujana didatangi seseorang atau beberapa orang sementara beliau sakit. Wa kana wajhuhu yatahallalu. Tiba-tiba atau wajah beliau ya, sumringah, terang gitu, bersinar tiba-tiba wajahnya. Faqila lahu, maka dikatakan pada beliau, mali wajhika yatahallalu, kenapa kamu begitu sumringah? Faqala, kata beliau, ma min amalin syai'un awthaku indi, tidak ada satu amalan yang sesuatu yang lebih aku yakini min itsnaini, daripada dua. Kuntula atakalamu fima la ya'ni ini, aku enggak berbicara dalam perkara yang enggak penting buatku. Itu satu amalan diem itu amal luar biasa. Ini akhlak, mempraktekkan hadis Nabi, berkata yang baik atau diam. Jadi tidak berbicara yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keindahan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak penting. Adapun yang kedua, fakana qalbi lil muslimina saliman, hatiku terhadap kaum muslimin selamat, aku enggak punya dendam pada siapapun. Itu yang membuat orang sakit tapi tetap ceria. Seandainya mati mengandalkan amal yang seperti itu, ini luar biasa. Cukup dengan apa? Selamat lisan, selamat hati. Dan itu mengunci surga ya. Nabi bilang apa? Siapa yang bisa menjaga antara dua jenggotnya dan dua kakinya, aku jamin baginya surga. Menjaga mulut, menjaga kemaluan. Kemaluan mudah insya Allah kalau orang sudah rajin sholat, itu enggak zina ya. Tapi jaga mulut ini yang susah. Itu sudah berasal dari hati. Kalau mulut baik, kemungkinan besar hatinya baik. Wa qala Al-Hasan ibnu Ulail, haddatsana Yahya ibnu Ma'in qala akhta'a Affan fi Nayyif wa 20 haditsan. Affan keliru dalam 20 sekian hadis. Ma'alam tu biha ahadan, aku tidak memberitahukan hal itu kepada seorang pun. Wa alam tuhu sirron, tapi aku beritahukan kepada beliau langsung secara rahasia. Ini lihat adab ini, akhlak. Walaqad talaba ilayya Khalaf ibnu Salim an ukhbirahu. Khalaf ibnu Salim meminta kepadaku untuk menceritakan hal itu, biha, dengan hadis-hadis itu. Fama arraftuhu, maka aku tidak memberitahukannya. Wa kana yuhibbu an yajida alaihi, maka dia pun ya, Affan ini suka dengan apa yang dia dapati. Jadi ini akhlak namanya ya, tidak mencemarkan harga diri orang lain. Kalau ada sesuatu yang salah pada seseorang, didatangi, dinasihati 4 mata. Qala Yahya, ma ra'aitu ala rajulin khata'an, aku tidaklah melihat pada seorang ada kesalahan illa satartuhu, kecuali aku tutupi. Wa ahbabtu an uzayyina amrahu, dan aku ingin menghiasi perkaranya biar artinya orang enggak melihat sebagai sesuatu yang kurang. Wa mastaqbaltu rajulan, tidaklah aku menghadap kepada seorang fi wajhi, pada wajahnya, bi amrin yakrahu, dengan perkara yang dia enggak suka. Lakin ubayyinu lahu khata'ahu, tapi aku jelaskan kepadanya kesalahannya. Jadi kalau di depan wajahnya dia enggak suka, maksudnya dicela di depan matanya gitu, kritik di depan matanya, itu orang enggak ada yang suka memang. Tapi aku jelaskan kepadanya kesalahannya fima baini wa bainahu, antara aku dengan dia. 4 mata. Fa in qabila dzalik wa illa taraktuhu.
Kalau dia menerima, ya memang itu yang diharapkan. Kalau tidak, ya sudah, aku sudah menunaikan tugas, maka aku tinggalkan. Ini akhlak mulia seperti ini. Dan ini karena keselamatan hati gitu. Orang kalau hatinya selamat nggak ingin menjatuhkan martabat orang lain. Kalau dia ingin menjatuhkan martabat orang lain, berarti di sini ada dendam gitu. Ya seperti guru dendam ke murid tadi, dikritik malah jadi dendam, malah akhirnya mungkin malah ghibah dan sebagainya. Ini kerendahan luar biasa ya. Kalau sampai guru menghibah murid-muridnya di hadapan murid yang lain, ini gimana guru kok ngajari ghibah? Naudzubillah min dzalik. Hampir tidak ada yang selamat hari ini ya dari dosa yang satu ini ya, dosa ghibah. Itu sangat berbahaya. Itu semuanya karena apa? Berawal dari hati yang tidak selamat. Kalau hati selamat, mulut pun selamat. Mulut itu ibarat mulut teko ya. Yandoh bima fihi. Dia hanya menuangkan apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya teh ya keluar teh. Mulut cuma mengeluarkan isi hati. Kalau hatinya baik, yang keluar dari mulut juga kebaikan, kemuliaan. Jangan mengatakan yang penting hati saya baik. Mulutmu jelek kok gimana? Kalau hatimu baik pasti mulutmu juga baik. Perilakumu juga baik. Semua dohir ini bersumber dari batin. Walaupun kadang dohir bisa bagus, batinnya jelek, itu munafik. Ada yang begitu. Tapi yang jelas kalau hati baik pasti dohir apa? Baik. Jadi jangan mengatakan yang penting hatiku. Dohir penting. Ya, kalau dohirnya jelek pasti hatimu tidak baik. Jadi perbaikilah hati dan wujudkan itu semuanya dalam dohir kita, perilaku maupun ucapan kita. Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jadilah contoh bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu. Antum adalah penuntut ilmu, antum orang yang ngerti hadis, ngerti Quran, sering mendengarkan nasihat, sering mendengarkan pengajian, maka jadikan itu sebagai modal untuk memberikan keteladanan di tengah masyarakat yang rata-rata tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu nasihat para ulama. Antum yang lebih berhak untuk menyampaikan pesan-pesan ulama itu ya, pesan-pesan Quran, pesan-pesan Rasul SAW diejawantahkan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam tingkah laku, perilaku, akhlak keseharian kita. Akhlak kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun. Harus ada peningkatan. Semakin menuntut ilmu, akhlak itu semakin bagus. Ada sebagian orang semakin belajar malah semakin sombong. Ini salah dalam belajar. Ya, bukan salah gurunya, bukan salah tempat belajarnya, tapi salah pribadi dia. Karena tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita sekalian kepada segala kebaikan yang Allah cintai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.